Hello, beloved student. How are you today? Hopefully, you are in good condition and stay healthy. So, welcome back to our lesson, Religion with Teacher Carno. Today, we will start our lesson. So, before to start our lesson, so let's pray together. Teacher Carno leading pray. So, prepare yourself and prepare your book. Take your Bible and your pencil. So, let's pray together. Dear God, thank you for your goodness and your mercy. Now we want to start our lesson religion. Please help us to understand the word of Lord and so we can do in our life. Thank you Jesus, we pray. Amen. Iya, pembelajaran kita anak-anak hari ini adalah dengan tema rukun dengan tetangga dari pelajaran yang ke-8. Okay? So today our lesson about rukun dengan tetangga from chapter 8, ya. Alright, beloved student, adapun yang menjadi tujuan pembelajaran from chapter 8, aku rukun dengan tetangga adalah mempunyai banyak teman, menerima kelemahan orang lain, menunjukkan perilaku yang sopan dan ramah, menunjukkan perilaku pembawa damai, berpenampilan ceria, mengucapkan salam dan terima kasih, berperan aktif menjaga kerukunan dengan teman, serta mengenal orang tua dan teman. Nah, anak-anak di dalam tujuan pembelajaran ini, di dalam pembelajaran yang chapter 8 ini atau pelajaran yang ke-8 ini, kita akan belajar bersama sehingga kita semakin mempunyai banyak teman dan kita menerima kelemahan orang lain, menunjukkan perilaku sopan dan ramah, menunjukkan perilaku pembawa damai, terus berpenampilan ceria, suka mengucapkan salam dan terima kasih kepada lingkungan sekitar, orang-orang yang tinggal bersama kita. Kemudian berperan aktif untuk menjaga hidup rukun serta mengenal orang tua teman, ya. Jadi kita bisa mengenal orang tua teman. Alright, beloved student, di sini kita diajak untuk bernyanyi bersama, menyanyikan lagu Dalam Yesus Kita Bersaudara. Pastinya semua anak-anak sudah tahu lagu ini, benar? Lagunya seperti ini. Dalam Yesus kita bersaudara, dalam Yesus kita bersaudara, dalam Yesus kita bersaudara, sekarang dan selamanya. Dalam Yesus kita bersaudara. Nah, anak-anak pasti bisa menyanyikannya ini di rumah, ya. Kita lanjut pembelajaran kita. Di sini di dalam pembelajaran yang ke-8 ini dengan tema rukun dengan tetangga, ada beberapa Alkitab yang akan kita bahas bersama-sama. Yang pertama itu adalah Amsal 17 ayat 22, Roma 15 ayat 5 sampai 7. Oh, ini ada salah penulisan ya. Sebenarnya itu adalah 2 Korintus 13 ayat 11. Kemudian Efesus 4 ayat 2 sampai 6. Ini juga ada penulisan. Itu sebenarnya 1 Tesalonika 5 ayat 13b. Jadi anak-anak, ini adalah bahan Alkitab kita di dalam pembelajaran yang ke-8 ini. Lumayan ya, ada 5 Alkitab ya yang akan kita bahas nanti di pembelajaran yang ke-8 ini. Alright student, di bagian ini kita akan membaca bersama-sama Alkitab dari Rom ayat yang ke-15, pasal yang ke-15 ayat 5 sampai 7. Diterbacakan untuk anak-anak semua. Semoga Allah yang adalah sumber ketekunan dan penghiburan mengaruniakan kerukunan kepada kamu sesuai dengan kehendak Kristus Yesus, sehingga dengan satu hati dan satu suara kamu memuliakan Allah dan Bapa Tuhan kita, Yesus Kristus. Sebab itu terimalah satu akan yang lain, sama seperti Kristus juga telah menerima kita untuk kemuliaan Allah. Apa yang menjadi pesan daripada Roma pasal yang ke-15 ini, anak-anak, dikatakan di sana bahwa kiranya Tuhan melingkupi kita dengan kerukunan sehingga kita bisa menerima orang lain
sebagaimana Tuhan menerima kita. Kita bisa menerima kekurangan orang lain, kelebihan orang lain, karena kita juga pastinya memiliki kelebihan dan kekurangan, dan Tuhan Yesus menerima kita. Jadi di dalam Roma pasal yang ke-15 ini firman Tuhan menekankan supaya kita boleh menerima orang lain sebagaimana Tuhan menerima kita. Pelajaran ini masih berkaitan dengan pelajaran 7 sebenarnya, yaitu dengan tentang kerukunan. Kerukunan pertama dimulai di dalam keluarga sebagai lingkup yang terdekat dengan kehidupan anak. Selanjutnya berhubungan dengan orang-orang yang ada di sekitar anak, yaitu di lingkungan rumah atau tetangga. Tentunya anak mempunyai teman di rumah yang mungkin bukan merupakan teman di sekolah, tetapi teman yang dia kenal sejak belum bersekolah. Jadi anak-anak maksudnya di sini adalah hidup rukun dengan tetangga, bukan berarti hidup rukun dengan teman-teman yang di sekolah maksudnya, tapi di sekitar lingkungan perumahan, itu maksudnya tetangga, ya. Jadi siapa temanmu di sekitar perumahan? Itulah tetanggamu, bukan siapa temanmu di sekolah. Oke, anak-anak? Jadi bisa dibedakan ya, teman di sekolah dan teman di lingkungan perumahan. Mungkin ada yang satu sekolah dan satu tempat tinggal di lingkungan perumahan, ya. Boleh juga itu termasuk teman atau hidup atau teman atau tetangga, bisa juga disebut seperti itu ya. Nah, kerukunan mendatangkan ketenangan dan kegembiraan. Sebagaimana teacher sudah menjelaskan di minggu sebelumnya mengenai keluargaku hidup rukun. Seperti ada tertulis dalam Amsal 17 ayat 22. Hati yang gembira adalah obat yang manjur, tetapi semangat yang patah mengeringkan tulang. Sebaliknya, pertentangan dan perselisihan atau permusuhan mengakibatkan seseorang tidak stabil fisiknya, ya. Nah, anak-anak, kamu boleh buka Amsal 17 ayat 22, baca di sana apa yang dikatakan oleh firman Tuhan. Ya. Jadi kerukunan itu mendatangkan ketenangan, kedamaian, dan kegembiraan. Jadi kalau kita hidup rukun, pasti kita senang, gembira gitu. Tapi coba kita sudah marah-marah, gak ada lagi kegembiraan di sana, gak ada lagi ketenangan. Ya, makanya kita belajar bersama-sama untuk mengurangi perselisihan dan permusuhan, mulai dari sejak dini. Ya, anak-anak. Ya, dalam Tesalonika 5 ayat 13b dikatakan, hiduplah selalu dalam damai seorang akan yang lain. Ada banyak hal yang dilakukan untuk menciptakan damai dan hidup rukun di masyarakat. Tentunya yaitu dengan saling membantu dan menolong. Bekerja sama dalam menjaga kebersihan lingkungan, serta bekerja sama dalam menjaga keamanan lingkungan. Jadi anak-anak, kitab Tesalonika pasal 5 ayat 13b ini mengajarkan kita untuk hidup dalam damai. Hidup rukun satu dengan yang lainnya. Oke? Anak-anak, dengan tentu bagaimana caranya untuk hidup rukun ini? Ya saling membantu, ya, dan menolong, terus bekerja sama menjaga kebersihan lingkungan, serta bekerja sama dalam menjaga keamanan lingkungan. Ya, itu yang perlu kita lakukan bersama-sama. Ya, pesan dalam Alkitab berkata, akhirnya saudara-saudaraku bersukacitalah, usahakanlah dirimu supaya sempurna. Terimalah segala nasihatku, sehati sepikirlah kamu. Dan hiduplah dalam damai, sejahtera, maka Allah sumber kasih dan damai sejahtera akan menyertai kamu. Di dalam 2 Korintus pasal 13 ayat 11. Jadi sudah ada berapa kitab yang kita bahas ya, kita baca bersama-sama. Di sini juga sama nasihatnya yang disampaikan oleh Rasul Paulus di dalam 2 Korintus pasal 13 ayat 11 ini dikatakan bahwa kita harus hidup rukun satu dengan yang lainnya supaya tercipta sukacita. Amin, anak-anak. Ya, sekarang kita masuk ke aktivitas kita atau kegiatan kita. Di rumah atau di lingkungan perumahanmu, siapa saja yang menjadi temanmu? Kalau di dalam buku kita ada dikatakan aku punya banyak teman di rumah. Ada laki-laki dan ada perempuan. Namanya Daniel, Elsa, Hengki, Rio, Sarah, Ruben, Tora, Ria, Ina, Rosie, dan banyak lagi. Nah,
Mungkin kamu boleh mengingat kembali siapa saja teman di perumahanmu atau teman tetanggamu. Ya, boleh diingat kembali. So, apa yang akan kita lakukan selanjutnya? Ya, beloved student, ini yang menjadi kegiatan kita atau penugasannya yang akan dikirim kepada Teacher Karno, yaitu ceritakanlah tentang teman-temanmu di sekitar rumah ke dalam tabel berikut yang ada di bukumu, di buku paketmu. Contohnya di sana udah jelas ya, nama temanku Daniel, jenis kelamin laki-laki, LK itu laki-laki ya, PR itu perempuan. Kelas 2, suku apa? Batak. Berteman karena satu suku. Nah, kalau boleh juga misalnya nama temanku Yeremia, jenis kelamin laki-laki, kelas 1 SD, suku Jawa, berteman karena orangnya baik. Jadi bisa dijelaskan alasan bertemannya itu apa. Jangan karena satu suku, satu kelas gitu ya. Atau mungkin satu TK dulu boleh, terserah lah ya. Pokoknya yang jelas berteman karena apa. Ya, anak-anak. Terus kemudian buatlah di sana berapa orang jumlah temanmu. Tulis kalau misalnya 10, 10. Kalau cuma satu ya tulis satu. Tapi nggak mungkin satu temanmu kan di tetanggamu. Pasti ada di atas 5 orang lah ya. Tulis semuanya itu. Kalau ada yang SMP, tulis SMP. Kalau kamu memang berteman dengan anak SMP, it's okay. No problem ya. Jadi tulislah nama temanmu tersebut. Alright, beloved students. So, Teacher Karno say thank you for watching. Setelah menyaksikan video pembelajaran kita hari ini di part yang pertama ini di pembelajaran yang ke-8 dengan tema hidup rukun dengan tetangga, ya. Jadi anak-anak, kita sudah belajar bagaimana kita harus hidup rukun dengan tetangga. Bukan pesan Teacher Karno, bukan pesan orang tua atau pesan miss-missnya, tapi ini adalah perintah dari firman Tuhan yang sudah kita baca tadi dari Amsal, dari Korintus, Tesalonika, Roma ya, sudah mengajarkan kita tadi untuk hidup rukun satu dengan yang lainnya, tentunya dengan cara menerima kelebihan dan kekurangan orang lain. Oke anak-anak, sampai di sini pertemuan kita. Teacher mengucapkan Tuhan Yesus memberkatimu, selalu diberikan kesehatan, kekuatan, bahkan selalu sayang papa mama. See you next week. Bye-bye.